Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini yang berjudul Biografi Kiai Haji Salim Ma'ruf, Martapura Timur, Pekoman Dalam. Kiai Haji Salim Ma'ruf lahir di Kampung Kramat, Kecamatan Martapura Timur, sekitar tahun 1913. Ayah beliau bernama Haji Ma'ruf bin Haji Said, orang Kampung Melayu. Kakek almarhum Haji Said, orang Kampung Melayu dalam pagar Martapura. Ibu almarhum bernama Haji Asia, seorang perempuan dari Kampung Kramat, Martapura. Ayah almarhum Kiai Haji Ma'ruf adalah seorang petani di samping menjadi muazin di Masjid Agung Al-Karamah Martapura. Haji Ma'ruf adalah orang yang selalu mencintai para ulama dan orang-orang yang berpengetahuan agama dan mempunyai anak sebanyak 5 orang, 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi Kiai Haji Salim Ma'ruf satu-satunya anak laki-laki. Almarhum punya 1 orang istri yang bernama Haji Halimah bin Haji Seman Pakoman Ulu, dan almarhum meninggalkan 7 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang pertama Haji Fatimah, anak kedua Haji Hasan, anak ketiga Haji Humaidi, keempat Nur Sehan, kelima Kiai Haji Khalilur Rahman, keenam Rehan, 7 Haji Hudri. Adapun watak dan sikap almarhum diantaranya adalah beliau adalah orang yang selalu disiplin dalam segala hal. Beliau adalah orang yang selalu tegas dalam bersikap. Kiai Haji Salim Ma'ruf mendapatkan pendidikan agama dari ayah almarhum sendiri. Di rumah beliau belajar membaca Al-Quran dengan Syekh Haji Ali Bahwiris di Kampung Kramat, Martapura. Beliau memperdalam ilmu-ilmu agama dengan beberapa orang guru, di antaranya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Kashful Anwar Kampung Melayu, nomor 2 Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Abdul Salam Desa Tunggulirang, Kiai Haji Abdul Rahman Desa Tunggulirang, yang ketiga Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Yusuf Jabal Desa Pasayangan, yang keempat Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Marzuki Kampung Melayu, yang kelima Al-Malhum Kiai Haji Zainal Ilmi dalam pagar. Nomor 6 Al-Alim Al-Alamah Syekh Haji Abdul Hamid Madrasah Assalam Pasayangan. Beliau memperdalam ilmu mantik dengan Syekh Abdul Hamid yang datang dari Yaman. Di antara guru-guru ia tersebut yang paling banyak ia menimba ilmu adalah kepada Kiai Haji Kashful Anwar. Di antara ilmu yang dikuasai ia adalah tafsir Al-Quran, ilmu usuluddin, mantik, dan wafik atau ilmu wafak. Di samping ilmu lain yang dikuasai ia pada waktu almarhum mulai mengaji dengan Kiai Haji Kashful Anwar, satu-satunya guru almarhum yang paling banyak menimba ilmu pengetahuan agama pada waktu itu. Almarhum masih muda. Setelah almarhum Kiai Haji Kashful Anwar mempunyai firasat melihat bakat dan kesungguhan almarhum menuntut ilmu, maka almarhum Kiai Haji Kashful Anwar pergi menemani ayah almarhum Haji Ma'ruf. Almarhum Kiai Haji Kashful Anwar berkata kepada almarhum Kiai Haji Ma'ruf agar anaknya yang bernama Haji Salim jangan disuruh bekerja, biar dia mengajar saja sama aku, karena anak ini akan jadi orang alim. Atas perintah ini almarhum Haji Ma'ruf mentaati. Maka almarhum Kiai Haji Salim Ma'ruf selalu tekun mempelajari kitab-kitab ajaran Islam. Di antara ilmu yang dikuasai beliau yang menonjol adalah tafsir Al-Quran, ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu wafik wafak. Di samping itu lain dikuasai almarhum ilmu lain yang dikuasai almarhum. Adapun murid-murid beliau diantaranya anak-anak beliau Kiai Haji Badruddin. Adapun murid-murid beliau diantaranya Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Abdul Syukur, dan Kiai Haji Alangantung Paman. Dan beberapa anak beliau diantaranya Kiai Haji Humaidi, nomor 2 Kiai Haji Khalilur Rahman, nomor 3 Haji Hudri. Adapun kiprah Kiai Haji Salim Ma'ruf untuk agama pada tahun 1933, dalam usia 20 tahun ia telah mendapat izin untuk mengajar agama dari Mufti Martapura Pesantren TP Darussalam atas permintaan Kiai Haji Kashful Anwar yang kala itu menjadi pimpinan TP Darussalam Martapura. Pada tahun 1942 sampai dari 1944 ia pergi ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan tujuan berdagang. Kemudian masyarakat di sana mengenal ia sebagai orang yang alim, maka ia diminta oleh Sultan Pontianak Said Abdurrahman Al-Qadri untuk mengajar di Istana Al-Qadri. Pada tahun 1945 ia kembali ke Martapura dan bertekad mengabdi di PP Darussalam untuk melaksanakan wasiat dari Kiai Haji Kashful Anwar. Untuk itu membina dan memajukan PP Darussalam yang pada waktu itu dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Pada tahun 1955 ia dipercaya menjadi ketua Syuriah NU Cabang Banjar. Pada tahun 1948 almarhum pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji setelah dibuka kembali bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan almarhum pulang dengan selamat. Alhamdulillah.
Pada tahun 1962, almarhum beserta masyarakat Kampung Pukoman dan Kampung Keramat mendirikan sebuah madrasah ibtidaiyah 6 tahun yang bernama Miftah Darussalam. Yang kala itu di kedua orang tersebut tidak terdapat sekolah dasar. Sekarang madrasah tersebut dipimpin oleh putra almarhum yang bernama Guru Haji Humaydi Salim. Pada tahun 1969, ia akhirnya dipercaya memimpin PP Darussalam sepeninggal Kiai Haji Alang Syarani Arif. Sifat dan membawanya ia yang dikenal selama pemimpin Darussalam adalah disiplin yang keras dalam segala hal dan tegas dalam sikap. Suatu sifat yang tidak semua orang menyukainya, namun di dalamnya mengandung hikmah yang teramat besar. Beliau memimpin Darussalam dengan penuh disiplin, tetapi tetap melakukan pembaharuan seperti dibukanya beberapa madrasah dengan menggunakan SKB 3 Menteri tanpa menghapus madrasah diniyah. Dalam kesibukan beliau di dunia pendidikan dan dakwah serta menggerakkan, beliau masih sempat menulis beberapa kitab. Di antara karyanya Al-Alan fi Mana Al-Iman wa Al-Islam berisi tentang penjelasan makna iman, Islam, dan ihsan. Nomor 2, Risalah Mu'amalah berisi pedoman muamalah dalam Islam. Nomor 3, Qawaid Al-Mu'allaq berisi ilmu mantiq. 4, Hisnu Al-Ummah berisi kumpulan zikir dan amalan harian. Nomor 5, Tahsil Al-Murid fi Ilmi At-Tajwid berisi tentang ilmu tajwid. Pada tahun 1973, keadaan fisik almarhum mulai menurun, tetapi almarhum selalu memaksa turun ke pondok untuk mengajar, walaupun dengan cara dipapah anaknya. Kemudian atas nasihat dokter, almarhum harus banyak istirahat. Kemudian kepemimpinan pondok pesantren Darussalam diserahkan kepada muridnya, yaitu Kiai Haji Badruddin dan Kiai Haji Abdul Syukur. Pada tanggal 1 Februari 1979 Masehi, 2 Rabiul Awal 1400 Hijriah, tepatnya pada Kamis malam subuh, beliau menghembuskan nafas terakhir dan kembali ke rahmatullah. Ia dimakamkan di Kubah, Jalan Keritak Baru, Pukoman, Martapura. Dalam haul yang ke-40, 11 November 2018, penceramah Guru Muhammad Itkon, cucu dari Kiai Haji Salim Ma'ruf, itu menceritakan tentang pesan dan kenangan Kiai Haji Khalil Rahman bersama ayahanda. Bapak itu sangat tegas dan mendidik anaknya, terutama mengenai sholat 5 waktu. Sedang apapun anaknya, jika sudah tiba waktu sholat, harus sholat, ujar Kiai Haji Khalil Rahman, anak almarhum Kiai Haji Salim Ma'ruf. Selain itu, ia juga masih mengingat tentang pertanyaan ayahanda kepada dirinya dulu. Beliau selalu bertanya, mau jadi apa kamu nanti? Saya selalu jawab, saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, ungkapnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.